Bagaimana kiat-kiat agar kita bisa istiqomah? Yang pertama, hadir di majelis ilmu. Hadir di majelis ilmu. Kan gitu. Karena majelis ilmu disebutkan dalil-dalil belajar. Dan kita ingat lagi bahwa keutamaan dari menuntut ilmu kan banyak. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah, membaca kitab Allah dan saling belajar di antara mereka kecuali nazalat alaihim sakinah, akan diturunkan kepada mereka sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dilingkupi dengan kasih sayang. Kalau sudah dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan selalu terbimbing untuk taat dan taat. Wa haffatumul malaikah, dan juga malaikat mengelilingi. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah banggakan di makhluk di sisinya. Allah sebut-sebut. Kalau sudah Allah sebut nama kita di kalangan para malaikat, Allah tidak akan biarkan kita lalai. Allah tidak akan biarkan kita tersesat. Allah tidak akan biarkan kita terlena dengan dunia. Jadi hadir di majelis ilmu. Hadir di majelis ilmu. Dulu Nabi SAW ketika bermajelis, para sahabat semangat untuk hadir di majelisnya Nabi SAW. Bahkan Umar bin Al-Khattab ketika harus beliau mencari nafkah, akhirnya beliau harus mengurus kebun. Maka beliau berkata kepada tetangga beliau yang satu kebun, kita ganti-gantian. Sehari saya, sehari kamu, sehari saya, sehari kamu yang ke kebun. Agar kita tidak luput dari apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi cara istiqomah yang pertama adalah apa? Hadir di majelis ilmu. Yang kedua adalah berkumpul dengan orang-orang yang salih. Sabar, meskipun mereka tidak menjanjikan dunia, tapi mereka menjanjikan ketenangan, kebahagiaan hati. Coba Nabi SAW saja, seorang Nabi, disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi ayat berapa itu? 24 atau 29. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wa taba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Perlu diterjemahkan? Perlu ya. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, bukan kepada seorang yang lain, kepada Nabi Muhammad, dan kita disuruh untuk mencontohnya. Wasbir nafsak, sabarkanlah dirimu, ma'alladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka. Wala ta'du 'ainaka anhum, janganlah kamu palingkan kedua mata kamu dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, karena menginginkan perhiasan hidup dunia. Wala tuti', dan jangan kamu patuhi, jangan kamu ikuti, man aghfalna qalbahu an dzikrina, orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Wattaba hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya. Coba sabar dengan orang-orang yang saleh, ya, dan jangan palingkan mata kita dari mereka gara-gara kita ingin mendapatkan dunia dan mengikuti syahwat hawa nafsu. Sabar. Setelah pandemi, akhirnya naik sepeda, beli sepeda. Wah,
sepedaan. Setelah boleh berkumpul, main bola, kumpul dengan kawan. Yang suka main bola, yang suka main apa? Main bola. Suka berdoa apa suka main bola? Suka main bola. Akhirnya setelah ada pandemi, wah kita kurang, ketakutan masalah rezeki. Akhirnya berkumpul dengan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dan mencari rezeki dengan apa? Yang punya harta yang banyak, cara mendapatkan harta yang banyak, padahal mereka tidak tahu halal dan haram. Tidak tahu halal dan haram. Akhirnya apa? Kalau sekali diikuti, perasaan itu takut. Maksiat pertama kali dilakukan itu takut mengerjakannya. Aduh, takut lah saya. Kemudian naik level, naik menjadi tingkatan ragu-ragu. Saya lakukan atau tidak? Kalau pertama tadi, aduh takut melakukan ini. Yang kedua naik level, melakukan atau tidak? Melakukan atau tidak? Yang ketiga naik level lagi. Apa levelnya? Enggak apa-apa lah, menganggap biasa. Yang keempat level yang paling parah. Apa level yang paling parah dalam melakukan perbuatan maksiat? Ketagihan bermaksiat. Akhirnya apa? Melakukan perbuatan maksiat tersebut atas dasar ketagihan. Nauzubillahi min dzalika. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang soleh, kita selalu diingatkan bahwasanya kebahagiaan yang abadi itu adalah kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan di akhirat. Kita akan diajak untuk tidak menggebu-gebu mengejar dunia ini. Berbeda kalau kita kumpul dengan orang-orang awam yang tidak taat. Dikit-dikit bicaranya masalah merek-merek mobil, model-model rumah. Terus apa lagi? Kalau enggak surat Al-Maidah, kalau enggak Al-Maidah, An-Nisa. Maidah itu hidangan, bukan pelajaran surat tafsir. An-Nisa wanita. Oh, si fulanah cerai. Galak tak kau jadi suaminya? Astagfirullah. Antara bumi dan langit jadi pembicaraan, padahal nggak ada gunanya dibilang seperti itu. Dia di Jakarta, kita di sini. Kenal? Enggak. Jadi bicara. Lah jadi jando je. Coba pembicaraannya seputar itu. Berbeda kalau kita duduk dengan orang-orang yang mencintai akhirat. Dikit-dikit apa? Ini ada orang susah, mari kita bantu. Besok hari Kamis, besok hari Jumat, kita diperintahkan untuk begini. Ya. Siapa yang mau begini? Siapa mau begitu? Bagaimana daerah ini? Pembicaraannya masalah akhirat. Bicaranya masalah akhirat. Kalau kita duduk dengan orang-orang soleh, berani kita berbicara jorok? Berbicara kotor? Tidak berani. Tapi kalau kita bermajelis dengan majelis orang-orang awam yang suka bermaksiat, ladas. Pokoknya tanpa ada kanter, tidak terbendung perkataan kita. Na'udzubillahi min dzalika. Oleh karena itu ya ikhwan, sabar. Kita sabarkan diri kita bersama orang-orang yang soleh, bersama orang-orang soleh. Meskipun ya secara zahirnya mereka tidak menjanjikan dunia, tetapi pada intinya mereka menjanjikan kekayaan di dalam hati, yang mana itu adalah kebahagiaan yang sangat sulit dicari, apalagi di zaman sekarang ini. Kekayaan di dalam hati, selalu merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah alam bisawab.